Rizky Iqbal Lahiran NIM B1980, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jambi. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang fungsi pelestarian lingkungan hidup. Lingkungan, mungkin sebagian dari kita sudah mengetahui atau bahkan memahami mengenai apa yang disebut dengan lingkungan. Namun berbicara lingkungan, apakah kita pernah mengetahui pengertian dari lingkungan secara teori? Ya, pengertian lingkungan juga bisa dijelaskan dengan menggunakan teori. Adapun secara teori, pengertian dari lingkungan secara umum adalah kombinasi antara kondisi fisik yang mencakup dan sumber daya alam seperti tanah, air, sinar matahari, mineral, serta flora dan juga fauna yang tumbuh di atas tanah maupun dalam laut dengan kelembagaan yang meliputi juga ciptaan manusia. Fungsi lingkungan adalah hal yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan makhluk hidup, baik manusia, binatang maupun tumbuh-tumbuhan. Ketiganya hidup di lingkungan. Lingkungan terdiri atas lingkungan daratan, perairan, juga lingkungan udara. Lingkungan sangat berperan penting bagi kehidupan makhluk hidup. Setidaknya ada beberapa manfaat atau fungsi lingkungan untuk kehidupan manusia. Beberapa fungsi lingkungan bagi kehidupan manusia antara lain sebagai berikut: sebagai tempat untuk bertahan hidup, sebagai tempat untuk bersosialisasi, sebagai tempat untuk mencari kekayaan, sebagai tempat untuk mendapatkan hiburan, sebagai tempat untuk mendapatkan sarana edukasi, sebagai tempat sumber dari kebudayaan. Ada beberapa hal yang menjadi fungsi lingkungan. Fungsi-fungsi lingkungan tersebut masih kurang mengingat. Sebenarnya lingkungan mempunyai fungsi yang sangat banyak, namun karena berbagai masalah modernisasi, banyak kasus yang menyebutkan mengenai pencemaran lingkungan. Pencemaran lingkungan merupakan perbuatan yang bersifat negatif. Tidak hanya lingkungan saja, namun apa saja yang dicemari pasti akan menjadi buruk. Pencemaran lingkungan merupakan perbuatan yang menyebabkan lingkungan menjadi berbeda dengan kondisi normal. Dan tentu saja kondisi yang dimaksud adalah kondisi yang lebih buruk daripada kondisi yang biasanya. Pencemaran lingkungan bisa disebabkan oleh alam atau karena manusia. Beberapa peristiwa alam yang dapat menyebabkan pencemaran lingkungan adalah bencana alam seperti banjir, tanah longsor, gempa bumi, tsunami, dan lain sebagainya. Sementara itu, pencemaran lingkungan juga dapat disebabkan oleh beragam kegiatan manusia seperti kegiatan industri, transportasi, aktivitas perekonomian, dan lain sebagainya. Karena kemodernan zaman akan otomatis berdampak pada tercemarnya lingkungan jika tidak ditamengi oleh berbagai upaya. Bahaya lingkungan tercemar: pertama, matinya flora dan fauna; kedua, keracunan; ketiga, polusi air, polusi udara, dan polusi tanah. Itu beberapa dampak yang akan ditemukan oleh adanya lingkungan yang tercemar. Cara melestarikan lingkungan hidup: pertama, menanam pohon di sekitar pemukiman, membuat terasering; ketiga, menggunakan produk daur ulang; keempat, melarang keras pembabatan hutan; kelima, menerapkan sistem tebang pilih atau tebang tanam; keenam, membuat kebijakan yang pro akan lingkungan; ketujuh, membuat hukum yang tegas; kedelapan, reklamasi pantai; ke-9, membuat cagar alam dan juga suaka marga satwa; ke-10, rehabilitasi lahan dan pengaturan tata guna lahan; 11, menjaga daerah-daerah resapan air; 12, rotasi tanaman dan pemeliharaan taman kota. Itulah beberapa hal yang dapat dilakukan oleh manusia untuk pelestarian lingkungan hidup, baik yang ada di sekitar manusia maupun lingkungan hutan. Upaya tersebut bisa dimulai dari diri kita sendiri, namun akan lebih baik lagi jika dilakukan secara kolektif. Ya, sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.